Kenapa? Ini namanya tidak bangga dengan keislamannya. Ini namanya Islam KTP. Masuk surga apa enggak yang begini? Masuk. KTP-nya saya. Itu di Pontianak, Pak. Kalau di Balikpapan, insya Allah tidak ada. Tidak ada bedanya. Pak, itu kondisi umat Islam. Maka saya tingkatkan dakwah saya kemana-mana, termasuk pedalaman-pedalaman. Nah, kemudian pada tanggal 23 Juli ada Hari Anak Nasional. Sebelumnya kami ditelepon oleh seorang ustazah yang bernama Haja Ummu Salamah yang bertempat tinggal di Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kami ditelepon, Ustaz, mau ikut apa enggak? Kami akan datang ke depan Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden. Kami katakan, kami tanya, ada apa memangnya? Kami akan menyampaikan masalah vaksin. Memangnya ada apa masalah vaksin? Oh, Ustaz belum tahu ya? Iya, kami baru dengar saja, tetapi data-data yang akurat kami belum tahu. Akhirnya dikirim, Pak. Dikirim bukunya kepada kami. Ini data-datanya ada di sini semua. Nah, untuk memulai ini, kita sebagai Muslim tahu bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah doa. Maka kalau kita mau doa kita dikabulkan Allah, tidak lain tidak bukan mesti punya persyaratannya. Quran sudah menunjukkan kepada kita bagaimana syarat supaya doa-doa kita diterima. Di dalam surah kedua ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fa yastajibu li wa yu'minu bi wa Allahum yarsudun. Katakan wahai Muhammad kepada kaumnya umat, kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, katakan aku ini dekat, bahkan aku mengabulkan hambaku yang memohon doa kepadaku. Ada persyaratannya tetapi apa? Fa yastajibu li wa yu'minu bi. Didasari dengan iman, kemudian melaksanakan semua kewajiban beribadah menyembah kepada Allah. Itu syaratnya, Pak. Semua kewajiban Allah, kewajiban kita kepada Allah mesti ditunaikan. Didasari dengan iman, maka akan ada doa-doa kita yang dikabulkan. Agar apa? Agar kalian semua selalu ada dalam kebenaran. Jadi kalau doa-doa kita diterima itu dengan dasar iman, kita laksanakan semua perintah Allah. Baik mengenai cara makannya, minumnya, cara kita beribadahnya, cara kita bermuamalahnya, cara kita bernegaranya, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Memang kita ini mesti totalitas menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah dan juga menjalankan amal soleh sesama makhluk hidup. Maka Allah perintahkan lagi di dalam surah kedua ayat 208, di sana Allah memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu dzkuru fisyami kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Sebab setan itu adalah musuh yang nyata. Kalau namanya musuh, pasti menginginkan penderitaan bagi kita. Masuk ke dalam sistem Islam secara total, jangan ikuti konsep kehidupan setan. Maka ini ayat luar biasa. Allah panggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu. Kalau Allah panggil kita dengan panggilan ya ayyuhannas, ya bani Adam, itu masih panggilan biasa. Kenapa? Belum mempunyai kedudukan, predikat dan pangkat di hadapan Allah. Sebab namanya manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Tapi ketika Allah panggil kita ya ayyuhallazina amanu, itu panggilan memanjakan, panggilan kasih sayang, dan panggilan yang sangat kita sukai. Apa perintahnya? Totalitas masuk ke dalam sistem Islam. Jangan ikuti juga langkah-langkah konsep kehidupan musuh-musuh Islam yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian kita diperintahkan lagi, makan minumlah kalian halalan thayyibah. Di samping halal juga baik. Nah, maka
Itu sudah menjadi komitmen kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Nah, kemudian ada apa dengan buku ini? Buku ini, Pak, menerangkan tentang masalah vaksin. Sejarah awalnya adalah ketika ada satu keluarga, namanya keluarga Rockefeller. Kemudian dia ini adalah keluarga yang sangat berpengaruh, yang sangat kaya di kalangan Yahudi. Kemudian pada tahun 1800-an, mereka membiayai tentang penelitian pembuatan vaksin. Kemudian mereka juga, keluarga ini juga yang mendirikan WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia di bawah naungan PBB, termasuk lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, setelah jadi, akhirnya PBB dengan WHO-nya, kemudian bersatu dengan Amerika, memerintahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini mesti divaksin. Sebab untuk membuat imun, untuk membuat kebal tubuhnya. Nah, kemudian apa maksud dan tujuannya? Katanya untuk menguatkan tubuh-tubuh kita, termasuk anak-anak kita, bayi-bayi kita. Nah, kemudian vaksin ini apa definisinya? Vaksin adalah satu zat yang disuntikan atau dimasukkan ke dalam tubuh, baik melalui suntikan maupun diteteskan ke mulutnya, kemudian untuk menguatkan tubuh agar mampu bertahan daripada serangan berbagai macam penyakit. Nah, kemudian apa bahan dasarnya vaksin ini? Ternyata vaksin ini dibuat daripada 3 bahan dasar. Satu, yaitu organ tubuh, baik tubuh hewan maupun tubuh binatang, kemudian bahkan tubuh manusia, kemudian daripada virus, bakteri, kuman, baik yang masih hidup maupun yang sudah dilemahkan atau yang sudah mati. Kemudian apa lagi? Kemudian daripada darah atau organ tubuh penderita penyakit. Jadi suka diambil darah daripada orang yang sudah terkena penyakit, umpamanya terkena penyakit cacar, kena penyakit AIDS dan lain sebagainya, diambil darahnya, kemudian dikombinasikan dengan virus HIV, kemudian dibikin vaksin untuk disuntikan supaya tidak terkena AIDS. Dan diambilnya ini kebanyakan daripada narapidana, daripada penjahat-penjahat, daripada pembunuh, pemerkosa, bahkan yang suka berbuat zina. Kemudian setelah itu dibikin juga daripada organ tubuh bayi-bayi yang sudah dibunuh. Ini sumbernya pembuatan vaksin. Bahannya jadi 3. Dari organ tubuh binatang, kemudian dari organ tubuh manusia, kemudian juga daripada virus, kemudian kuman-kuman. Nah, contohnya ada namanya vaksin cacar. Ini dibuat daripada nanah. Nanah apa? Daripada nanah sapi. Sapi diberdirikan, kemudian diikat, kemudian kepalanya pun diikat, ditarik ke atas, kemudian dilukai pahanya dan perutnya, sehingga menjadi luka dan infeksi sehingga bernanah. Kalau sapi ini dibiarkan tidak diikat, maka dia akan bisa menjilati, luka di tubuhnya bisa sembuh. Maka ditarik kepala ke atas. Nah, setelah banyak bernanah, dimasukkanlah virus cacar ini ke dalam tubuh sapi yang sudah bernanah, kemudian diambil, diproses menjadi vaksin, kemudian diawetkan dengan memakai ada bahan aluminium, kemudian ada bahan formalin, kemudian bahkan ada bahan merkuri. Ini yang sangat berbahaya. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian bahan pengawetnya pun banyak memakai bahan-bahan yang sangat berbahaya. Nah, di buku ini menerangkan dengan lengkap sekali. Kemudian kenapa mereka lakukan itu? Ternyata di samping bisnis yang sangat menggiurkan. Bayangkan, kalau 6 miliar manusia di dunia ini yang sekarang berada disuntik vaksin, berapa triliun US dollar keuntungan yang didapat oleh mereka. Ternyata pabrik-pabriknya itu Yahudi punya semuanya, Pak. Keuntungan itu ditimbun, kekayaannya kemudian dibuat senjata, dibuat militer untuk menghabisi kaum muslimin yang di Afghanistan, di Palestina, di Gaza, kemudian di Irak, di Iran,
di Afghanistan, di Pakistan, di Somalia, dan di belahan bumi di mana saja. Coba bayangkan. Kemudian memang punya grand design supaya manusia di muka bumi ini cukup dihuni oleh 500 juta saja, jangan banyak-banyak. Luar biasa. Kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Nah, kita tahu bahwasanya yang namanya babi itu diharamkan bagi kita. Kita juga tahu sesungguhnya Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Di sini Allah memanggil manusia, bukan cuma yang beriman saja. Di sini firman-Nya, ya ayuhan nas wa mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai segenap manusia, makanlah daripada yang ada di bumi ini yang halal, yang thayyib, dan jangan ikutilah langkah-langkah setan. Kenapa? Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian bahkan Nabi bersabda di dalam hadisnya yang sahih yang ada tercantum di dalam kitab Bukhari, kemudian diriwayatkan juga oleh At-Tabrani. Di sini Nabi bersabda, "Inna Allaha lam yaj'al shifa'akum bima harama 'alaikum." Sesungguhnya Allah itu tidak menjadikan kesembuhan atas kalian daripada yang diharamkan kepada kalian. Tidak. Nah, jadi mesti yang halal bagi kita, Pak, obat-obatan pun. Demikian juga makanan. Nah, ini banyak juga diambil daripada usus babi vaksin ini. Kemudian otak monyet, kemudian ginjal babi, ginjal kera, dan lain sebagainya. Bahkan daripada organ tubuh bayi yang sudah dibunuh. Kenapa kok bayi bisa dibunuh? Pak, kalau di Amerika di Barat itu ada undang-undang yang membolehkan aborsi. Jadi kalau kita suami istri yang sah, tapi ini tidak mau punya anak lagi, tapi padahal sudah terlanjur hamil, maka boleh digugurkan. Tidak dikatakan sebagai pembunuhan. Itulah hukum togut. Nah, kemudian bayi yang sudah 3 minggu ini mati, diambil organ tubuhnya, kemudian dimasukkan virus sehingga dibuat vaksin. Kemudian bagaimana? Termasuk babi. Allah sudah mengingatkan di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga juga ada. Bahkan di dalam kitab Taurat, di dalam surah Imamat 11, 7, dan 8 itu dikatakan babi pun diharamkan. Nah, ada penelitian seorang imam meneliti dengan kawan-kawannya yang bukan orang Islam. Dia lepas 3 ekor ayam, Pak. 1 betina, 2-nya jantan. Apa yang terjadi? Ternyata ayam jantan ini mau kawin dengan ayam betina, tetapi berhubung ada 2 ayam jantannya, dia berkelahi dulu. Setelah yang satu kalah, melarikan diri, baru yang jago yang menang ini bisa kawin dengan betina. Ayam punya cemburu, Pak. Tetapi ketika dilepas 3 ekor babi, yang 1 betina, yang 2 jantan, apa yang terjadi? Ternyata yang jantan ini kawin dengan yang betina, yang jantan satu lagi membantu proses perkawinan babi itu. Kata sang imam, itulah kalian, kaum kalian tidak punya rasa cemburu sebagaimana babi yang suka kalian makan. Apa yang kita makan akan mengubah, membentuk secara kejiwaan bagi kita. Tidak sampai di sana. Babi itu binatang yang sangat jorok. Dia makan makanan apa saja termasuk cacing. Kemudian bahkan kotorannya sendiri pun dimakannya juga, Pak. Kemudian kalau dia berhubungan dengan pasangannya, itu kuat luar biasa.